Nah, mumpung masih ingat, maka pada awal video ini, kami pun akan bahas lebih dulu mengenai kekuatan Grimoire dari Krai yang kemarin sebenarnya sudah dipraktikkan oleh Krai. Sederhananya, Krai memiliki kemampuan untuk dapat bisa menciptakan berbagai macam teknik sihir dengan menggunakan kekuatan asal-asalannya. Atau dengan menggunakan kekuatan imajinasinya walaupun Krai sama sekali tidak sadar. Di mana di dalam praktiknya, Krai dulu telah menciptakan 4 jenis buku sihir dengan teknik yang berbeda-beda. Yaitu Grimoire teknik berpedang yang dibuat khusus untuk Luke. Lalu, Grimoire teknik sihir yang dibuat khusus untuk Lucia. Kemudian, Grimoire teknik alchemis yang dibuat khusus untuk Citri. Dan yang terakhir adalah Grimoire teknik menari atau Grimoire Dancing Bard yang dibuat khusus untuk Lismart. Sayangnya, Lismart adalah anak yang sangat tomboy. Jadi, ketika dirinya diberikan Grimoire oleh Krai yang isinya adalah buku panduan untuk bisa menari, maka secara otomatis Lismart pun seketika langsung membuangnya karena menurut Lismart, dia sama sekali tidak suka untuk disuruh menari, serta Lismart lebih suka untuk dapat bertarung secara brutal. Menarik ya, setelah Grimoire Dancing Bard atau buku menari yang dibuat oleh Krai sudah dibuang oleh Lismart di perjalanan, maka tanpa disengaja, orang yang berhasil menemukan buku panduan menari itu, dia adalah seorang hunter dari negara tetangga, yaitu seorang hunter Okama dengan nama Kaisar Sigurd. Gara-gara itulah, maka hunter keempat yang memiliki kekuatan dari Krai, yaitu kekuatan Dancing Bard, dia bukanlah Lismart, tapi orang itu justru malah menjadi Kaisar. Karena di dalam praktiknya, dengan buku Grimoire buatan dari Krai tersebut, Kaisar pun bisa berubah menjadi hunter level 8 terkuat di negaranya. Bahkan, gaya bertarung dari Kaisar sekarang juga ikut berubah menjadi gaya bertarung menari. Mengingat setiap kali Kaisar menari dengan menggunakan teknik yang ada di dalam buku Grimoire milik Krai, maka dia pun bisa menciptakan badai topan dan juga badai petir yang sangatlah luar biasa besar untuk dapat bisa menghancurkan satu negara. Intinya, walaupun Krai kemarin menari asal-asalan, namun sebenarnya itu adalah salah satu teknik tarian yang sudah pernah ditulis dan juga sudah pernah digambar oleh Krai tepat di dalam buku Grimoire-nya. Bedanya, jika teknik di dalam Grimoire itu digunakan oleh Krai, maka itu sama sekali tidak ada fungsinya. Tapi, jika teknik Grimoire dari Krai digunakan oleh orang lain, maka gambar asal-asalan dari Krai bisa menjadi kenyataan. Nah, setelah menjelaskan kepada kita mengenai semua kekuatan Grimoire yang sebelumnya sudah pernah ditulis asal-asalan oleh Krai, maka pada halaman yang berikutnya, mari kita lanjutkan semua jalannya alur cerita yang terpotong pada video kemarin. Singkat cerita, tepat setelah tubuh dari Keller kemarin sudah terpental dengan sangat jauh akibat terkena teknik sambaran petir. Dan juga setelah Keller berkata kepada Krai bahwa Krai telah menggunakan sebuah kekuatan dari dewa, maka di dalam satu kesempatan yang sama ini, sosok rubah kecil dengan 2 ekor putih di belakang tubuhnya, akhirnya dia pun kini seketika langsung muncul sambil melayang di hadapan dari Krai. Lalu dengan penuh emosi, maka rubah ekor putih itu kini seketika langsung berteriak menuju ke arah Krai. Krai-chan, kau adalah seorang pembohong. Tadi kau bilang di telepon bahwa Keller sudah sekarat. Gara-gara itu, aku yang awalnya tidak setuju untuk bisa membantumu, sekarang aku pun akhirnya malah memutuskan untuk dapat turun demi dapat membunuh dewa yang sekarat. Tujuan awalku adalah untuk bisa mencuri last hit, serta membunuh dewa dari para phantom itu atau membunuh dewa Keller. Karena pada dasarnya, bagi siapapun yang telah berhasil mengalahkan dewa, maka orang itu pun akan mendapatkan kekuatan dari dewa yang sudah dikalahkan. Tapi ketika aku datang ke sini, ternyata dewa itu sekarang masih sehat. Sehingga semua serangan petirku barusan ternyata sama sekali tidak cukup untuk bisa membunuhnya. Yap, benar banget, kalian tidak salah dengar dan juga kalian tidak salah lihat. Sesuai dialognya, Krai kemarin hanya beruntung. Karena ketika dia melakukan serangan balasannya dengan menggunakan gerakan tarian Forever Dance, ternyata petir yang turun dari atas kepala mereka kemarin bukanlah kekuatan dewa dari Krai, tapi itu adalah kekuatan dewa dari Sister Fox. Namun meskipun begitu, sekarang ceritanya justru malah menjadi semakin kacau. Karena di dalam sudut pandang dari Dewa Keller dan juga dari sudut pandang semua orang, Krai justru malah menjadi semakin parah. Mereka pikir Krai tidak hanya bisa menggunakan kekuatan dewa, yaitu kekuatan sambaran petir kemarin. Tapi, Krai pun juga bisa mengendalikan wujud dari dewa itu sendiri. Karena setelah mereka melihat dan juga mendengar pembicaraan dari Krai dan juga Sister Fox, maka mereka semua pun kini seketika langsung menyimpulkan
bahwa Cray lah orang yang telah memanggil Sister Fox untuk bisa datang ke sini. Serta Cray juga lah orang yang telah menyuruh Sister Fox untuk dapat bisa menyerang tubuh dari Dewa Keller. Intinya, mau dilihat dari sudut pandang manapun, di mata dari Dewa Keller dan juga di mata dari teman-temannya, Cray tetaplah seorang dewa. Karena faktanya, hanya dewa sajalah yang mampu memerintahkan dewa lainnya. Serta hanya dewa sajalah yang mampu menggunakan kekuatan dari dewa seperti apa yang baru saja diperlihatkan oleh Cray menuju kepada kita. Sementara itu, tepat di hadapan Cray dan juga Sister Fox, Keller yang sudah berhasil bangun, akhirnya dia pun mulai melakukan serangan baliknya. Dengan cara menggunakan kekuatan imajinasinya lagi untuk bisa menciptakan teknik ledakan di udara seperti tadi quote berkemarin. Gara-gara itulah, save ring dari Cray sekarang justru malah menjadi kembali aktif. Akibat sudah digunakan untuk dapat bisa menahan serangan barusan. Sedangkan di sisi lainnya, Sister Fox masih mencoba untuk bisa bertahan dengan menggunakan kekuatan dari ekornya. Sehingga semua serangan dari Dewa Keller barusan saat ini sama sekali tidak mempan kepada mereka berdua. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Keller pun sekarang menjadi semakin emosi. Sampai tanpa menunggu lama, dia pun kini seketika langsung berteriak menuju ke arah Cray dan juga menuju ke arah Sister Fox sambil berkata seperti ini kepada mereka. Boleh juga, dewa melawan dewa adalah sesuatu yang sangat seru. Jadi mulai dari sekarang, aku akan menggunakan kekuatan yang jauh lebih besar untuk dapat bisa membunuh rubah putih itu lebih dulu. Kemudian, setelah Keller sudah menyelesaikan semua kalimatnya di atas, maka dia pun langsung menggunakan kekuatan dari imajinasinya, namun sekarang menjadi semakin liar. Karena pada gambar ini, kita pun dapat menyaksikan sama-sama bahwa Keller langsung mensummon atau langsung mengeluarkan sebuah tembakan sniper dengan kaliber yang sangat besar, mirip seperti sniper Sinon dari anime Saw. Lalu, tanpa menunggu lama, Keller pun langsung mengisi peluru dari senapan itu dengan menggunakan peluru timah yang merupakan kelemahan dari para dewa rubah. Serta dengan satu kali trigger, dia pun segera melesatkan satu buah tembakan pamungkasnya yang disebut dengan tembakan pembunuh dewa atau God Killer Bullet. Di momen itulah, Sister Fox awalnya sempat mencoba untuk bisa menahannya. Dengan cara memanjangkan kedua ekor miliknya itu, lalu membuat sebuah perisai tepat di depan wajahnya. Dengan niat untuk bisa menahan tembakan dari Dewa Keller, supaya tembakan itu tidak bisa menembus tubuhnya. Sayangnya, ketika Cray sekarang sedang berlari menuju ke arah Sister Fox, maka dia pun kembali terpeleset, sehingga rencana awalnya justru malah menjadi gagal. Tapi meskipun begitu, Cray pun sama sekali tidak mau menyerah. Hingga dengan menggunakan ujung jarinya itu, Cray pun segera mencoba untuk dapat meraih peluru dari tembakan snipernya tersebut. Akibat gerakan dadakan dari Cray barusan, maka peluru pemburu dewa dari Keller sekarang berhasil disentuh. Sampai pada akhirnya, arahnya pun bisa sedikit dirubah atau bisa sedikit berbelok. Dari yang awalnya diarahkan menuju kepada jantung Sister Fox, sekarang sedikit bergeser sejauh 2 inci menuju ke bagian organ yang lainnya, tapi bukan merupakan organ yang fatal. Nah, berkat semua usaha dari Cray barusan, Sister Fox sekarang akhirnya berhasil diselamatkan. Serta dia pun jadi memiliki waktu untuk dapat mundur sebentar dari area medan tempur ini. Di momen itulah, Cray yang nampak sangat terkejut, akhirnya dia pun langsung berkata seperti ini kepada Sister Fox. Aduh, kalau bisa kabur dari tadi, harusnya bilang dong. Karena jika bilang dari tadi mau kabur, maka aku tidak perlu repot-repot untuk bisa menyelamatkanmu, dan juga aku tidak perlu repot-repot untuk menggunakan kekuatan dari save ring. Menariknya, tepat ketika Sister Fox sekarang sudah berhasil kabur dari hadapan semua orang, maka dari kejauhan, tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh seperti kedatangan dari kapal tempur. Lalu di saat yang bersamaan, terdengar juga suara dari seseorang yang kebetulan sama sekali tidak asing sekali bagi Cray. Di mana di dalam dialognya, orang itu pun saat ini langsung berkata kepada mereka, "Wahai dewa kuno yang baru terbangun di dalam dunia ini, kami tidak pernah melarikan diri. Walaupun kami sama sekali tidak ingin bertarung melawanmu. Tapi, jika dirimu sudah menodongkan senjata kepada kami, maka kami pun tidak mungkin akan diam saja." Lalu setelah berkata seperti itu kepada Dewa Keller, maka suara ini pun sekarang langsung berkata kepada Sister Fox, "Woi, adik bodoh. Tidak kusangka jika dirimu sekarang berhasil dimanfaatkan lagi oleh manusia itu atau oleh Cray. Sudah kubilang kan, jangan ikut campur dengan urusan dari manusia itu. Gara-gara dirimu tadi turun langsung ke dalam medan tempur, aku pun sekarang jadi tidak memiliki pilihan selain untuk dapat bisa ikut campur juga."
Terlebih lagi, dirimu telah diselamatkan oleh Cry. Jadi, karena dewa tidak suka memiliki hutang budi, maka mau tidak mau, kita pun harus segera membereskan masalah ini. Supaya hal ini tidak menjadi aib bagi keluarga Dewa Rubah. Intinya, suara itu adalah suara dari Brother Fox yang kebetulan sekarang dia pun ikut datang juga untuk dapat bisa bertarung melawan Keller. Dimana di dalam praktiknya, tepat dari balik awan hitam yang ada di atas kepala mereka, tiba-tiba saja muncullah sebuah kapal perang yang luar biasa besar. Alias, muncullah sebuah gudang harta karun level 10 yang dulu sudah pernah dimasuki oleh Cry sebanyak 2 kali, yaitu gudang harta karun Lost Inn. Kemudian, di depan pintu gerbang dari gudang harta karun itu, muncul juga ratusan familiar dewa yang merupakan pasukan Phantom dari Dewa Rubah. Bedanya, jika dulu ketika bertarung melawan Cry, mereka pun sama sekali tidak menggunakan senjata. Namun untuk sekarang, mereka pun muncul dengan senjata perang mereka yang lengkap. Mengingat secara penampilan, kita pun bisa melihat sama-sama bahwa di sekitar tubuh dari Phantom merah itu muncullah banyak sekali api merah yang bentuknya mirip seperti iblis. Kemudian tanpa menunggu lama, satu persatu dari mereka sekarang langsung menembakkan sihir elemen api dari dewa dalam jumlah yang tidak terbatas. Bahkan jika dilihat dari jauh, Cry pun sampai mengibaratkan, yaitu dia seperti melihat kapal perang yang sedang menembakkan ratusan butir bazooka tepat menuju ke arah Dewa Keller. Menyaksikan semua itu di depan matanya, Keller pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga di saat yang bersamaan, Keller pun segera menggunakan kekuatan indera dewanya lagi. Dengan cara mengangkat kedua tangannya ke atas, lalu mengempaskannya ke udara mirip seperti bertepuk tangan. Lalu setelah itu, tiba-tiba saja muncullah bayangan dari tangan besar di samping gudang harta karun Lost Inn. Serta ketika tangan itu sudah mulai mendekat, maka Keller pun langsung menepukkan tangan besar itu seperti menepuk nyamuk yang kebetulan sekarang sedang terbang. Akibatnya, seluruh pasukan Phantom Rubah yang kebetulan tadi sudah berkumpul, sekarang semuanya berhasil dihancurkan dan juga semuanya berhasil dibunuh tanpa ada satupun yang tersisa. Ditambah, bangunan dari gudang harta karun Lost Inn sekarang juga menjadi hancur lebur akibat dihantam dengan keras dengan menggunakan kekuatan imajinasi. Menariknya, di saat semua orang sekarang sudah beranggapan bahwa familiar dari Cry, yaitu pasukan Dewa Rubah, sekarang sudah mati semuanya, maka di hadapan mereka itulah, tiba-tiba saja bentuk dari gudang harta karun Lost Inn kini kembali seperti semula lagi. Serta semua pasukan Phantom yang awalnya sudah mati akibat digencet oleh Keller, saat ini mereka pun kembali hidup lagi. Kemudian setelah itu, tepat di antara pasukan Phantom Rubah itu, muncullah tubuh dari Brother Fox, Sister Fox, dan juga Mother Fox secara bersama-sama mirip seperti pada gambar ini. Lalu dengan nada yang sangat marah, Brother Fox pun sekarang langsung berkata seperti ini kepada Keller. Woi, Dewa Keller, jika dirimu mendefinisikan kekuatanmu sebagai kekuatan dari organ para dewa yang bisa menciptakan apapun dari imajinasi atau dari intuisi, maka kekuatan dari ibuku atau kekuatan dari Mother Fox adalah kekuatan kebohongan yang mampu menipu seluruh dunia ini. Jadi meskipun kau berhasil menghancurkan kami seperti tadi, namun selama masih ada orang di dunia yang percaya bahwa kami masih hidup, maka secara otomatis kami pun tidak akan pernah mati dan juga kami pun akan tetap di sini. Gampangnya, kekuatan dari Mother Fox adalah kekuatan kebohongan. Jadi, jika orang-orang percaya kepada kebohongan Mother Fox, maka kekuatan kebohongan itu akan menjadi kenyataan. Tidak hanya itu, karena pada akhir kalimat ini, Brother Fox pun kembali melanjutkan semua perkataannya lagi. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Cry yang kebetulan masih ada di bawah, dia pun sekarang langsung menepuk jidatnya lagi sambil menarik nafas panjangnya. Aduh, aku sih memang penasaran mau lihat dewa lawan dewa, tapi nggak gini juga dong. Kalau mereka perang beneran, maka kehadiranku sepertinya sekarang sudah tidak dibutuhkan. Oleh karena itu, aku akan mundur sedikit ke belakang, serta aku akan menonton jalannya pertarungan ini dari jarak jauh saja. Sedangkan semua teman-temanku akan aku minta pulang sekarang menuju ke dalam ibu kota negara Yggdra. Mengingat mereka sama sekali tidak memiliki save ring untuk bisa bertahan dari pertarungan para dewa. Sementara itu, respon yang sangatlah berbeda sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang yang lain. Di mana pada momen itu sudah jelas semua teman-teman dari Cry dan juga Dewa Keller sekarang malah menjadi semakin salah paham.
Karena faktanya, walaupun sebenarnya pasukan Dewa Rubah ini tidak disummon oleh Cry secara langsung. Namun menurut mereka, Dewa Rubah, baik itu Brother Fox, Sister Fox dan juga Mother Fox adalah peliharaan dari Cry. Serta Cry lah orang yang telah memanggil pasukan dewa tersebut dalam kekuatan penuhnya. Yang artinya, Cry adalah dewa dari para dewa. Karena pada momen ini, dia bisa bertarung dengan cara memerintahkan semua anak buahnya untuk bisa melawan Keller. Nah, mulai dari sanalah pertarungan sampai mati antara dewa melawan dewa sekarang akhirnya seketika langsung dimulai. Wow, menarik banget ya.